aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 15 Mei 2020 berjudul Doa yang Indah. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Mari kita ikuti penjelasannya. Sampai kini murid-murid belum mengenal sumber dan kuasa juru selamat yang tidak terbatas. Ia mengatakan kepada mereka, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Dicatat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 24. Ia menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka ialah dalam meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya. Ia akan hadir di hadapan Bapa untuk mengajukan permohonan bagi mereka. Doa permohonan yang rendah hati disampaikannya sebagai kerinduannya sendiri demi kepentingan jiwa itu. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam sorga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikan kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati bukannya satu jalan yang bebas dari halangan. Tetapi dalam setiap kesulitan kita harus melihat suatu panggilan untuk berdoa. Tidak seorang pun yang hidup memiliki kuasa yang tidak diperolehnya dari Allah. Dan sumber dari mana kuasa itu datang terbuka bagi manusia yang paling lemah sekalipun. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku Kristus menyuruh murid-muridnya berdoa. Dalam nama Kristus para pengikutnya harus berdiri di hadapan Allah. Dengan perentaraan harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka. Mereka berharga pada pemandangan Tuhan. Karena kebenaran Kristus yang dihisapkan itu, mereka dianggap berharga. Karena nama Kristus mengampuni mereka yang takut akan Dia. Ia tidak melihat dalam mereka kecemaran orang berdosa. Ia mengakui dalam mereka rupa anaknya yang mereka percayai. Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri. Ia menghendaki agar warisan pilihannya menilai diri mereka sendiri sesuai dengan harga yang telah ditaruhnya ke atas mereka. Allah memerlukan mereka, kalau tidak ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka dan ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya, agar mereka dapat memuliakan namanya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janjinya. Dicatat dari buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 308 dan 309. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
menjadi berkat bagi kehidupan kami dan mengingatkan kembali kepada kami untuk terus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga. Walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini, biarlah mereka tetap memiliki semangat yang berasal daripada Tuhan untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Saat ini mereka juga diliburkan oleh karena wabah corona. Tapi mereka terus melayani dari rumah ke rumah untuk mengantarkan setiap soal-soal dan pelajaran kepada setiap siswa. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Hamba juga berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka di dalam pelayanan di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang berada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan lawat mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Biarlah mereka selalu melayani Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan dan mengatur segala sesuatu yang terjadi saat ini oleh karena virus corona. Biarlah mereka dapat menemukan metode-metode yang terbaik untuk dapat menyelesaikan dan memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.